Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan, amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Kingdom yang dirilis pada tahun 2019. Oke, biar kalian gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan ke dalam bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada zaman dahulu kala, wilayah Cina kuno yang sangat luas terbagi menjadi 7 wilayah. Raja dari setiap wilayah tersebut memiliki ambisi yang sama, yaitu menyatukan wilayah Cina menjadi satu negara dan satu raja. Namun, untuk mewujudkan semua itu, para raja harus saling serang dan saling menaklukkan. Mereka mengirim jenderal-jenderal terbaik dan pasukannya untuk berperang besar, di mana peperangan ini terjadi berulang-ulang kali selama lebih dari 500 tahun. Dan belum ada yang bisa memenangkan perang besar tersebut. Sampai pada suatu hari, ada sosok pemuda yang berasal dari desa kecil bercita-cita menjadi Jenderal Agung Langit untuk menaklukkan musuh-musuhnya di perangan 7 wilayah tersebut. Dan dari sinilah cerita sosok pemuda itu dimulai. Pada tahun 225 sebelum Masehi di wilayah kerajaan Qin, ada 2 orang pria yang membawa beberapa anak yatim piatu untuk dijual menjadi budak. Dalam perjalanan, mereka melihat rombongan dari pasukan jenderal terbaik dari negara Qin yang bernama Jenderal Wang Qi. Tubuhnya yang gagah dan berwibawa serta rambutnya yang gondrong terurai seperti pemain band metal, membuat anak laki-laki yatim bernama Lixin bersemangat. Lalu dia bercita-cita ingin menjadi Jenderal Agung Langit seperti Wang Qi. Lixin kemudian dijual ke salah satu warga di sebuah desa kecil kepada seorang yang kita sebut saja Paman Juragan. Lixin bertemu dengan budak dari Paman Juragan yang lain bernama Piao. Nah, Lixin dan Piao menjalani hari-hari mereka dengan membelah kayu dan mencari kayu bakar di kebun. Selagi mencari kayu bakar, Piao mengajak Lixin bertarung pedang menggunakan batang kayu. Piao mengatakan kepada Lixin bahwa mulai sekarang mereka akan bertarung sampai 10.000 kali. Menurut Piao, jika mereka saling bertarung, maka mereka bisa keluar dari perbudakan dan bahkan bisa menjadi Jenderal Agung Langit. Mendengar perkataan Piao, Lixin menjadi menyala-nyala dan mulai bertarung dengan semangat. Beberapa tahun kemudian, Piao dan Lixin tumbuh menjadi pemuda yang ahli dalam teknik berpedang. Dalam pertarungan mereka, kesekian ribu kalinya, Lixin kalah dengan Piao karena ia teralihkan perhatiannya oleh seorang pria asing yang dari tadi memperhatikan pertarungan mereka. Pria dengan jenggot panjang itu ternyata salah satu jenderal kerajaan Qin bernama Chen Wenjun. Namun, Lixin bersikap sombong dengan memanggil jenderal itu sebagai Pak Tua. Setelah Chen Wenjun pergi, mereka kembali ke rumah Paman Juragan dan mendapati bahwa Paman Juragan sedang tunduk-tunduk kepada Chen Wenjun. Kedatangan Wenjun ternyata ingin membebaskan Piao sebagai budak dan memintanya bekerja di istana kerajaan Qin. Piao tentu saja menerima tawaran hangat tersebut dari sang jenderal. Tetapi Piao meminta jenderal agar mengajak Lixin bersamanya. Menurut Piao, teknik pedang Lixin setara dengan dirinya. Sayangnya, sang jenderal Wenjun hanya tertarik kepada Piao saja dan memberi waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran emas ini. Setelah rombongan jenderal pergi, Lixin meminta Piao menerima tawaran tersebut dan tak usah memikirkan tentang dirinya. Karena suatu saat nanti, Lixin pasti akan menyusul Piao ke istana. Mereka berdua lalu bertarung untuk terakhir kalinya. Di mana dalam pertarungan itu, Piao menyemangati Lixin supaya terus berlatih agar bisa mengejarnya dan menggapai mimpinya menjadi Jenderal Agung Langit. Setelah Piao pergi ke kerajaan, kini Lixin berlatih seorang diri. Dia membuat objek latihan berupa batang kayu dan batu sebagai kepalanya. Setiap hari, Lixin mengasah kekuatannya untuk membelah batu itu dengan pedang kayu. Dia juga memikul lebih banyak kayu bakar dari kebun menuju rumah Paman Juragan, yang mana hal itu membuat Paman Juragan tercengang. Sampai pada suatu hari, Lixin akhirnya menemukan sebuah teknik dan berhasil membelah batu hanya dengan pedang kayu. Hal ini tentu saja membuat Lixin bangga.
Karena hanya dengan kayu saja dia bisa membelah batu, apalagi dengan sebuah pedang asli. Pada suatu malam, di saat Lixing sedang ngorok, dia ditetangi Piao yang memakai baju kerajaan dan terluka parah akibat tusukan pedang. Piao memberitahu Lixing bahwa adik dari Raja Qin bernama Cheng Jiao melakukan pemberontakan untuk mengambil alih tahta kerajaan. Dan tidak lama lagi, pasukan dari Cheng Jiao akan datang untuk menemukan Piao. Sebelum wafat, Piao meminta sesuatu yang harus Xin penuhi, yaitu pergi ke sebuah tempat di peta yang dibawa Piao. Namun Lixing menolaknya dan akan menghadapi pasukan yang telah mencelakai Piao. Piao lalu mengatakan meskipun nantinya dia telah tiada, dia akan terus bersama Lixing. Maka dari itu, Piao menyuruh Lixing agar mengejar mimpinya menjadi Jenderal Agung Langit dan membawa Piao yang selalu bersamanya meraih mimpi tersebut. Setelah Piao meninggoy, Lixing akhirnya memenuhi permintaannya. Dia mengambil pedang milik Piao dan pergi ke sebuah tempat di peta yang Piao berikan. Tak lama setelah Lixing pergi, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh mantan jenderal bernama Zuoqi datang ke kediaman Paman Juragan. Di saat Zuoqi memeriksa Piao, dia didatangi 3 warga yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab dengan baik, Zuoqi malah kemudian Zuoqi lalu menyuruh pembunuh bayaran bernama Zhou Xiong untuk membakar desanya Paman Juragan ini dan mencari keberadaan Raja Qin yang berhasil melarikan diri. Lixing yang masih dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh bandit gunung yang bekerja sama dengan salah satu orang gunung yang berpakaian seperti burung hantu. Karena tak memiliki banyak waktu, Lixing pun akhirnya Lixing menyerang para preman itu dan berhasil mengalahkan mereka hanya dengan sarung pedangnya. Setelah lama berlari, Lixing akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu di gubuk kecil di bawah tebing. Ternyata di dalam gubuk itu, Lixing bertemu dengan Piao yang ternyata masih hidup. Akan tetapi, gaya dan cara berbicaranya sangat berbeda dengan Piao. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ying Zhen atau Raja Qin yang sesungguhnya. Tanpa mereka duga, tiba-tiba saja Lixing dan Raja Qin diserang oleh asasin Zhou Xiong. Mereka lalu bertarung sambil mengungkapkan tentang pemalsuan raja yang menggunakan rakyat jelata bernama Piao untuk menggantikan posisi Raja Ying Zhen karena mirip. Dari sinilah Lixing sadar bahwa alasan Piao dibawa ke istana yaitu untuk menggantikan posisi Ying Zhen saat pemberontakan sedang terjadi. Lixing pun menjadi murka dan berniat untuk mengakhiri Ying Zhen karena telah membuat Piao terbunuh. Namun sebelum itu, Lixing akan melawan Zhou Xiong terlebih dahulu. Keduanya lalu bertarung, di mana dalam pertarungan tersebut, Lixing berhasil mengalahkan Zhou Xiong dengan membelah bahunya. Setelah itu, Zhou Xiong dieksekusi oleh Ying Zhen dengan pedangnya. Lixing dan Zheng kemudian menemukan bahwa desa asal Yixing telah dibakar. Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk melarikan diri dari kerajaan pasukan pemberontak Cheng Jiao. Akan tetapi, mereka malah bertemu dengan orang berpakaian burung hantu sebelumnya, yang ternyata adalah seorang wanita bernama He Liao Diao. Diao lalu menawari Zheng jalan pintas asalkan Zheng mau memberinya harta. Zheng pun setuju dengan syarat dari Diao, dan ketiganya pun pergi ke sebuah goa yang aman dari kejaran musuh. Di dalam goa, Lixing lagi-lagi menyalahkan Zheng atas kematian Piao. Namun, Ying Zhen mengungkapkan bahwa sebenarnya Piao sendirilah yang menerima tawaran menjadi raja palsu. Dia tahu kalau dirinya akan metong dan menyuruh Raja Zheng pergi ke suatu tempat untuk mempertemukannya dengan Lixing, sehingga Zheng bisa mendapat perlindungan dari Lixing. Serta Lixing akan mendapatkan imbalan menjadi seorang jenderal nantinya. Mengetahui bahwa kematian Piao adalah keputusannya sendiri, Lixing pun kembali bersemangat untuk meraih mimpinya dan mengabulkan keinginan Piao. Raja Zheng kemudian menyampaikan rencana pelariannya, yaitu pergi ke wilayah kerajaan manusia gunung dan bertemu dengan Jenderal Chen Wenjun. Sementara itu di kerajaan Qin, adik Ying Zhen yaitu Cheng Jiao telah mengambil alih tahta kerajaan. Dia memerintahkan para jenderalnya dan penasihat kerajaan bernama Jie untuk membawa kepala Ying Zhen dan juga kepala Jenderal Chen Wenjun yang telah bersekutu dengan Zheng. Kemudian Cheng Jiao kedatangan tamu tak diundang, yaitu Jenderal Agung Langit Wang Qi.
Kedatangannya ke sono untuk memberikan kepala Jenderal Wen Jun yang berhasil dia kalahkan saat membawa Raja Ying Zheng pergi di wilayah barat. Akan tetapi, Jie curiga bahwa kepala itu bukan kepala Chen Wen Jun karena wajahnya telah rusak. Wang Qi lalu ngomong tentang keinginannya kalau dirinya ingin membantu Cheng Jiao dengan sebuah imbalan, yaitu Cheng memberikan wilayah Chen Wen Jun kepada dirinya. Cheng pun setuju karena bagaimanapun juga Jenderal Agung Langit masih bisa dimanfaatkan. Arigataki shiawase. Di tempat yang berbeda, Raja Ying Zheng, Lixin, serta Diao masih melanjutkan perjalanannya menuju wilayah kerajaan manusia gunung. Ketika mereka melewati hutan bambu, tiba-tiba saja mereka bertiga diserang oleh pemburu bayaran bernama Mutah. Namun tentu saja tugas Mutah tidak seenteng angan-angannya, karena Mutah harus menghadapi Lixin terlebih dahulu. Dalam pertarungan antara Lixin dan Mutah, Lixin hampir saja kalah karena Mutah memiliki jurus gasing. Akan tetapi, Lixin bisa mengambil celah dan menyerang Mutah dengan jurus tebasan ganas. Dan akhirnya pertarungan tersebut berhasil dimenangkan Lixin. Namun sayangnya, Lixin terkena senjata beracun dan membuatnya jatuh pingsan. Lixin kemudian terbangun di sebuah tempat yang pernah dijadikan Raja Qin terdahulu untuk melakukan pertemuan dengan Raja Gunung. Di sini, Zheng lalu menceritakan bagaimana dirinya dan Cheng Jiao bisa bertikai, meskipun mereka kakak beradik. Jadi ternyata Zheng dan Cheng berbeda ibu, di mana ibunya Zheng adalah seorang penari yang dikawin oleh Raja Qin. Berbeda dengan ibunya Zheng, ibunya Cheng adalah seorang bangsawan yang juga dikawin oleh Raja Qin. Setelah Raja Qin meninggoy, tahtanya diwariskan ke Zheng yang membuat Cheng iri. Namun sebenarnya, waktu itu Zheng masih berumur 13 tahun. Jadi dia harus digantikan sementara oleh konselir kerajaan. Namun tepat 1 minggu yang lalu, di saat Lu Buwei mengunjungi negara tetangga, Cheng melakukan pemberontakan untuk merebut tahta Zheng. Untung saja sebelum pemberontakan terjadi, Jenderal Chen Wenjun membawa Piao untuk menghentikan posisi Zheng. Sehingga Raja Ying Zheng masih hidup sampai saat ini. Di saat mereka sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba satu peleton tentara datang mengepung mereka. Tapi ternyata para tentara itu bukanlah musuh, melainkan pasukan dari Jenderal Chen Wenjun yang masih hidup. Dan artinya kepala yang dibawa oleh Jenderal Agung Langit Wang Qi bukanlah kepala Wenjun. Sementara itu di kerajaan, Cheng Jiao menghadap ke para tentara kerajaan Qin yang jumlahnya sekitar 80.000 tentara. Cheng Jiao lalu mengumumkan kepada para tentaranya bahwa sekarang dirinya lah yang menjadi raja menggantikan Ying Zheng. Di sisi lain, Jenderal Cheng Wenjun bercerita kepada Raja Ying Zheng dan pasukannya tentang bagaimana Piao berubah menjadi Raja Ying Zheng. Piao bertugas mengalihkan perhatian para musuh. Dia memberikan strategi dan bersorak untuk pertempuran. Sampai akhirnya, Piao memisahkan diri dari pasukan Chen Wenjun dan menyuruh mereka untuk melindungi Raja Ying Zheng. Nah, dikarenakan pasukan Wenjun sekarang sangat sedikit, Raja Zheng pun berencana pergi ke kerajaan orang gunung untuk meminta bantuan. Akan tetapi, cara ini dirasa agak sulit. Karena 500 tahun silam Raja Qin terdahulu mengkhianati kerajaan gunung setelah bersekutu untuk merebut suatu wilayah. Akan tetapi, tak ada cara lain selain meminta bantuan Raja Gunung. Kemudian, setibanya di kerajaan gunung, Raja Zheng dihadang oleh tentara orang gunung. Raja Zheng lalu bilang bahwa dirinya ingin bertemu dengan Raja Gunung untuk negosiasi. Mereka akhirnya mendapatkan restu dan dibawa menuju kerajaan yang terletak di bukit bebatuan menghadap Raja Gunung yang bernama Yang Duan He untuk meminta bantuan mengalahkan pasukan Cheng Jiao. Raja Gunung tentu saja menolak permintaan tersebut. Begitu juga dengan sesepuh gunung lainnya. Karena dari sejarah, Raja Qin terdahulu telah menghabisi orang-orang gunung setelah mencapai tujuannya. Mengetahui hal itu, Ying Zheng menyampaikan tujuannya yang sebenarnya, yaitu menyingkirkan semua perbatasan negara, sehingga 7 negara di wilayah Cina akan saling serang. Ying Zheng lalu mengajak Raja Gunung untuk bekerja sama dalam sebuah peperangan yang sampai saat ini belum ada yang bisa memenangkannya, yaitu perang untuk menyatukan kembali 7 wilayah menjadi satu.
Jika hal itu berhasil, maka Raja Gunung dan Raja Qin akan menguasai Cina bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Raja Gunung pun setuju. Raja Gunung lalu membuka topengnya dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata seorang tante aduhai. Mereka kemudian membuat strategi untuk menyerang pasukan Cheng Jiao, di mana rencananya Raja Zheng dan lainnya akan menyamar sebagai orang gunung dan berpura-pura membuat aliansi dengan Raja Cheng Jiao. Jika Cheng Jiao setuju dan membiarkan mereka masuk istana, maka dari situlah mereka harus menyerang pasukan Cheng Jiao yang ada di dalam istana, tanpa melawan 80.000 pasukan di luar. Setelah rencana tertata rapi, Raja Gunung, Yingzheng, Lixing, dan rombongan beserta total 3.000 pasukan mendatangi kerajaan Qin sebagai orang gunung. Penasehat Jieshi sangat terkejut dengan kedatangan orang gunung yang ingin bersekutu dengan mereka. Jieshi dan Cheng Jiao benar-benar senang dan berharap bisa memenangkan perang melawan konselir Lu Duai yang akan datang 1 minggu lagi. Jieshi kemudian membiarkan Raja Gunung masuk dan hanya diperbolehkan membawa 30 pasukan saja. Setelah Raja Gunung masuk duluan, Zheng dan yang lainnya ikut masuk. Dan mereka langsung saja mereka melakukan serangan kepada pasukan Cheng Jiao. Mereka kemudian membagi tugas selanjutnya, di mana Raja Zheng dan Raja Gunung bertugas menyerang pasukan melalui jalan terbuka. Sedangkan Lixin, Diao, dan sebagian pasukan menyusup ke dalam ruang bawah tanah untuk masuk ke ruangan Cheng Jiao berada. Di saat sebagian orang gunung mulai melakukan serangan, mereka dihujani anak panah dari pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Weixing. Weixing senang karena pasukan orang gunung dengan mudah mereka tumbangkan. Tapi ternyata entah punya ilmu apaan, orang-orang gunung itu bangkit kembali dan menyerang tentara Weixing. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Lixing bertemu dengan Zuoqi yang dengan satu gerakan saja, dia bisa menjatuhkan 3 orang gunung dengan mudah. Kemudian, mereka mulai melakukan pertempuran sabet-sabetan. Di tengah pertempuran itu, salah satu musuh bertubuh jumbo muncul. Pukulan orang jumbo ini sangat kuat. Dia membuat Lixing dan pasukan lainnya kewalahan melawannya. Sampai akhirnya, Lixing menggunakan jurus tendangan maut dan berhasil menumbakan si Jumbo. Di luar, Raja Yingzheng, Raja Gunung, dan Jenderal Chen Wenjun tengah berjuang keras untuk mengalahkan pasukan musuh. Di tengah gemburan musuh, Yingzheng lalu memberi pidato menyemangat yang akhirnya berhasil membuat pasukannya kembali membara. Di sisi lain, Lixing dan yang lainnya sampai di ruangan istana. Di sana mereka ketemu lagi dengan Zuoqi yang dengan mudah mengalahkan orang gunung serta Lixing. Si tangan kanan Chen Wenjun lalu mencoba menyerang Zuoqi. Akan tetapi sayangnya dia dengan mudah ditampol Zuoqi sampai teler. Lixin mencoba menyerang Zuoqi kembali, namun Zuoqi dengan mudah mengalahkannya lagi. Zuoqi kemudian meremehkan Lixin karena mempunyai cita-cita menjadi seorang jenderal, sedangkan kemampuannya hanya biasa-biasa saja. Di saat Zuoqi hendak menghabisi Lixin, Lixin menangkis pedangnya lalu Lixin memberinya jurus andalannya, yaitu tendangan maut. Lixin kemudian menggunakan teknik membelah batu dan akhirnya berhasil mengakhiri hidup Zuoqi dengan tekniknya tersebut. Setelah itu, penasihat Jieshi mencoba menyerang Diao. Akan tetapi, Diao lebih dulu melakukan jurus tipuan naga beracun, yang kemudian membuat Jieshi tambah geram. Jieshi yang marah lalu menyerang Diao sampai tak berdaya. Melihat hal itu, Lixin langsung saja beruntungnya Wan Diao berhasil selamat karena memakai rompi baja. Raja Cheng Jiao lalu keluar dari istana, di mana kemudian dia dihajar habis-habisan oleh Yingzheng karena telah merebut tahtanya dan melakukan pemberontakan, yang membuat nyawa tak bersalah harus melayang.
Karena Ying mengambil kembali kerajaannya, Jenderal Weixing pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Ying Zheng dan kawan-kawan. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia dikepung oleh Jenderal Agung Langit, Wang Qi, dan pasukannya. Wang Qi lalu menanyakan tujuan Ying Zheng setelah mendapatkan tahtanya kembali. Ying Zheng lalu mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi satu-satunya raja di Cina dan meminta bantuan orang gunung untuk mewujudkannya. Jenderal Wang Qi tentu saja terkejut dengan tujuan Ying Zheng. Akan tetapi dia tidak dapat ikut campur lagi dalam urusan kerajaan karena dirinya sudah lama pensiun menjadi jenderal dan sekarang menjadi jenderal agung tak bertuan. Weixing lalu menyuruh pasukannya untuk menyerang Wang Qi. Namun tentu saja para pasukan Weixing langsung modiar sekali hit oleh ayunan dari golok Wang Qi. Weixing pun akhirnya turun tangan untuk mengalahkan Wang Qi. Namun tiba-tiba sebelum Weixing dapat menyentuh Jenderal Wang Qi, dia ditebas oleh Lixing yang mengidolakan Jenderal Wang Qi. Singkat cerita, setelah perang dimenangkan oleh Ying Zheng, Lixing mengatakan kepada Zheng bahwa dirinya akan menjadi Jenderal Agung Langit dengan meraih gelar demi gelar dan akan membantu Ying dalam menyatukan kembali wilayah Cina. Tapi bukan sekarang, kata Lixing, karena film bersambung. 必ず上り詰めてお前を中華の唯一王にしてやるよ。誰もできなかった中華統一。 誰もできなかった中華統一。 Beberapa bulan setelah Raja Ying Zheng berhasil mendapatkan tahtanya kembali, dia tiba-tiba diserang oleh dua orang pembunuh bayaran yang entah bagaimana bisa menyusup ke dalam istana. Dan tentu saja hanya dengan kemampuan berpedang ala kadarnya, Ying Zheng dia hampir tidak bisa melawan musuhnya. Tapi paling tidak dia masih bisa menahan serangan. Sampai akhirnya para pengawalnya pun datang dan juga Lixing yang muncul di tempat itu. Meskipun awalnya Lixing kesulitan menghadapi dua orang sekaligus, namun akhirnya dia tetap dapat mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu dengan bantuan Diao. Anehnya, di ujung nyawanya yang mau lepas Wan, salah satu pembunuh bayaran tersebut mengancam mereka dengan menyebutkan nama klan Ciu, yaitu yang dikenal dengan klan kesedihan, sebuah klan pembunuh yang sangat-sangat ditakuti, di mana diceritakan hanya butuh seorang Ciu untuk menghancurkan sebuah kota. Di tengah obrolan mereka, seorang prajurit melaporkan kalau negara Wei telah menyerang perbatasan. Itu artinya serangan itu akan menjadi tugas pertama Lixing dalam sebuah peperangan. Meskipun bisa dibilang kalau Lixing sudah punya orang dalam karena telah membantu Raja Ying Zheng, namun dia tetap harus mulai dengan menjadi prajurit biasa bersama dengan petani lain. Di saat itu, armada perang dari negara Qin akan dipimpin oleh Jenderal Yoko. Sementara Lixing yang statusnya sebagai budak akan menjadi prajurit infanteri dengan posisi paling bawah, di mana dia malah bertemu dengan teman-teman masa kecilnya yang berasal dari wilayah yang sama. Tapi di sini, di saat Lixing bercerita kalau dia telah menyelamatkan Raja Ying Zheng, mereka tidak percaya sama sekali. Dan mereka hanya menganggap Lixing halu berlebihan. Sampai tiba-tiba, salah satu komandan datang dan membuat mereka heran. Karena melihat bagaimana Lixing yang hanya seorang budak bisa kenal dengan orang selevel komandan Qin. Heike! Oh, Shin. Sashiburi. Kemudian, Lixing dan yang lainnya lalu dikelompokkan lagi menjadi grup yang lebih kecil, di mana dia tidak sengaja satu kelompok dengan seorang yang unik dan sangat pendiam yang bernama Kyokai. Di sisi lain, armada perang negara Wei yang menjadi lawan mereka saat itu dipimpin oleh Jenderal Biao Gong yang wajahnya dicat putih merah, yaitu seorang jenderal dari salah satu para jenderal yang mendapat julukan 7 Naga Api Wei.
Dia ini dikenal bertangan dingin dan sangat kejam terhadap lawan-lawannya, khususnya negara Qin. Jenderal Biao Gong saat itu membawa ratusan ribu pasukannya guna menerobos perbatasan negara Qin, di mana mereka telah mengambil alih 2 bukit untuk mendapatkan jarak pandang yang luas dan siap untuk berperang. Di sisi lain, Lixing dipimpin oleh seorang komandan yang sangat-sangat berbeda dari biasanya yang bernama Baku Koshin, di mana orang ini terkenal dengan sangat kerasnya dan hanya tahu menyerang tanpa menggunakan taktik apapun. Kemudian saat genderang perang mulai dibunyikan, mereka hanya saling tubruk satu sama lain. Lixin yang tidak memperdulikan apapun tambah berlari paling kencang ke depan orang-orang untuk menjadi yang pertama menyerang. Dia melompat ke tengah-tengah musuh dan mengobrak-abrik formasi pertahanan mereka, sehingga para prajurit infanteri lain bisa menerobos masuk formasi musuh. Serangan Lixin tadi dinilai komandan musuh sebagai serangan yang sangat nekat. Namun Lixin malah bisa menghabisi banyak sekali prajurit musuh dan bahkan menghabisi komandan mereka yang berada jauh di atas tower. Hal tersebut tentu saja bisa memukul mental para prajurit dari negara Wei, di mana ketika berita tersebut sampai ke telinga seorang wakil jenderal negara Wei, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan kereta perang yang dilengkapi dengan perisai dan senjata atau pasukan cavalry. Dan hal itu ternyata membuat para infanteri negara Qin yang mayoritas hanya seorang petani jadi kalang kabut. Jenderal Hyoko yang mendengar kabar itu malah gak mau mengirimkan bantuan pasukan berkuda. Dia malah tetap memerintahkan semua pasukannya untuk bertahan tanpa bantuan sama sekali. Hal itu malah membuat Jenderal Hyoko seperti cuma mengorbankan Lixin dan para prajurit garis depan lainnya. Namun tiba-tiba Kyokai yang gak tahu dari tadi di mana saja tiba-tiba nongol dan lalu menyarankan agar mereka membuat barikade dari tumpukan jasad yang berserakan di sana. Ide Kyokai ini tujuannya sebagai menghalang untuk menghentikan kereta kuda milik musuh. Dan kemudian cara itu ternyata sangat efektif karena didukung juga oleh situasi medan perang yang berdebu, sehingga mengganggu jarak pandang pasukan cavalry musuh. Dan ternyata itulah alasan Jenderal Hyoko menahan semua pasukannya karena kalah jumlah. Dia tahu betul kalau dia pasti akan kalah jika langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Mendengar berita tentang infanteri para petani yang masih bisa bertahan, menurutnya hal itu bisa dibilang sebagai harapan kecil yang mungkin akan mampu membalikkan jalannya perang jika dia mampu memaksimalkan kemungkinan harapan tersebut. Tapi hal itu juga membuat pasukan infanteri para petani kesulitan, dan bahkan sampai malam pun Jenderal Hyoko masih belum memberikan bantuan. Hingga Lixin dan yang lainnya yang sudah kecapean pun harus bersembunyi. Apes nyawan, mereka ketahuan beberapa prajurit musuh. Dan disinilah Kyokai yang melihat Lixin keteteran melawan semua orang sendirian, lalu menunjukkan teknik anehnya, di mana dia kemudian bernyanyi dan melompat-lompat kayak pocong dan tiba-tiba saja Kyokai menghabisi puluhan prajurit musuh, bahkan beberapa dari mereka tidak menyadari hal itu. Namun hal itu pun tidak berselang lama, karena begitu Kyokai kehabisan nafas, kemampuannya langsung menurun drastis. Laluan, tiba-tiba saja cadar Kyokai terbuka, dan ternyata dia ini adalah seorang dede gemes. Setelah momen mengejutkan tersebut, mereka memutuskan untuk menyemplung ke sebuah sungai, karena prajurit musuh tidak ada habisnya. Sampai di sini, melihat keadaan sudah aman dan nyaman, Kyokai menceritakan alasannya ikut dalam peperangan negara Qin. Dia ini punya tujuan untuk balas dendam kepada seseorang. Ceritanya nih, dia mempunyai seorang kakak, dan mereka berasal dari sebuah klan kesedihan, yaitu klan Jiu. Di mana di dalam klan tersebut terdapat sebuah adat, yaitu di saat pergantian pemimpin klan, para kandidat diambil dari wakil terhebat dari beberapa suku, di mana mereka akan bertarung hingga menyisakan satu orang. Dan orang itulah yang akan menjadi pemimpin klan yang baru. Sialnya, kakaknya Kyokai lah yang menjadi salah satu calon kandidat tersebut. Dan meskipun kemampuannya cukup hebat, kakak Kyokai kalah dan meninggoy di tangan saingannya, yang posisinya kini ada di negara Wei.
全ては幽族の連の仕組んだことだった。 Namun, berhubung dia tidak tahu cara masuk ke negara tersebut, maka Kyokai memutuskan untuk ikut peperangan. Karena dengan begitu, mungkin saja dia akan bisa sampai ke sana jika negara Qin berhasil menginvasi wilayah negara Wei. Mendengar hal itu, Lixin yang sedikit banyak juga sudah mengerti bagaimana rasanya kehilangan, lalu berkata kalau mulai saat ini dia akan menjadi temannya. Lixin juga mengatakan kalau Kyokai tidak boleh koit, karena hal itu akan membuat kakaknya kecewa. Sebaliknya, Lixin meminta Kyokai untuk terus hidup dan menjalankan mimpi kakaknya yang belum tercapai. Seperti dirinya yang berjanji kepada Piao untuk menjadi Jenderal Agung Langit di suatu saat nanti. Di keesokan harinya, perang masih kembali berlanjut. Lixin kembali bergabung dengan para anggota infanteri lainnya yang ternyata masih bersembunyi di atas bukit semalaman, di mana mereka lalu melihat seluruh batalion tempur dari negeri Wei turun ke medan perang. Nah, hal itu membuat sebagian besar orang berpikir kalau tidak akan ada lagi kesempatan menang bagi negara Qin. Namun tidak bagi Lixin. Dia malah melihat kesempatan untuk menusuk titik vital pertahanan musuh yang kebetulan berada di dekat dengan posisi mereka saat itu. Dan kemudian Lixin akan memanfaatkan sebagian besar pasukan musuh yang telah turun meninggalkan bukit tersebut. Jadi dengan hanya mengandalkan beberapa puluh personil amatiran dari pasukan infanteri yang tersisa, Lixin lalu memimpin mereka semua untuk menyerang bukit tempat wakil jenderal pasukan perang negara Wei berada. Sementara pasukan perang negara Qin dihajar habis-habisan di medan perang. Ternyata aksi yang dilakukan oleh Lixin dan kawan-kawan malah membuat Jenderal Hyoko langsung menyadari kalau api harapan yang ditunggunya semakin membara. Jenderal Hyoko yang dari awal berlangsungnya peperangan hanya memerintahkan anak buahnya untuk menunggu, kemudian dia langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyibukkan medan peperangan. Jenderal Hyoko juga memerintahkan Komandan Bakukoshin untuk membantu kelompok Lixin menyerang area perbukitan. Ternyata momen-momen ajaib seperti itulah yang ditunggu oleh Jenderal Hyoko, karena menurut pengalamannya akan ada faktor keberuntungan dalam peperangan yang bisa membalikan keadaan, di mana selama ini dia telah menunggu momen itu muncul sebelum melakukan serangan penuh. Jadi dengan masuknya kekuatan tambahan secara gede-gedean di medan perang secara mendadak, tentu saja membuat pihak lawan sedikit kerepotan. Hingga akhirnya Lixin bersama dengan pasukan utama Komandan Bakukoshin berhasil menerobos hingga garis pertahanan terakhir musuh di atas bukit. Sampai akhirnya untuk mempersingkat waktu, Komandan Bakukoshin meminta Lixin untuk mengikuti pasukan berkuda dan menyerang langsung wakil jenderal negeri Wei. Sementara pasukan infanteri yang tersisa diminta menahan prajurit musuh agar tidak bisa menyusul mereka. Meskipun agak berat hati karena khawatir dengan rekan-rekannya yang ditinggal, Lixin akhirnya tetap memutuskan untuk pergi bersama komandannya dan menyerahkan teman-temannya dan pasukan infanteri kepada Kyokai. Karena Lixin yakin kalau Kyokai pasti mampu melindungi rekan-rekannya yang lain. Sementara Kyokai dan yang lainnya sibuk menahan pasukan musuh, Lixin bersama pasukan komandannya telah sampai di wilayah camp musuh, di mana kali ini mereka harus berhadapan dengan pasukan pemanah yang menghabisi setengah dari pasukan komandan Bakukoshin hanya dalam sekali serangan. Dan bahkan sang komandan juga harus menerima beberapa serangan anak panah di tubuhnya. Lalu Lixin memperlihatkan bakat bawaan lahir, di mana seorang Lixin dapat dengan mudah melihat arah anak panah yang dilepaskan oleh pasukan musuh. Di mana hal itu cukup membuat komandan pasukan pemanah ketar-ketir, dan akhirnya Lixin dapat menghabisinya. Kemudian dalam keadaan yang sudah terseok-seok, Komandan Bakukoshin mencoba mendekati wakil jenderal negara Wei. Namun dalam kondisinya yang seperti itu, jelas saja dia hanya seperti menyerahkan nyawanya. Di mana wakil jenderal musuh dengan santainya mendekat dan kemudian pedang wakil jenderal menancap brutal ke tubuh Komandan Bakukoshin. Tapi ternyata semua itu sudah diperhitungkan oleh Bakukoshin, di mana dia memang dengan sengaja mengorbankan dirinya untuk membuat musuhnya mendekat dan melemahkan kewaspadaannya. Dan yang terjadi,
Kemudian setelah Lixin dan yang lainnya berhasil merebut salah satu bukit musuh yang mana bendera negara Qin telah berkibar di atasnya, membuat para pejuang sedikit lega karena mereka mengira kalau perang akan segera berakhir. Namun kenyataannya apa yang ada di balik bukit tersebut malah lebih gawat, di mana puluhan ribu armada perang di bawah komando langsung Jenderal Biao Gong ternyata sudah ngepost dan siap untuk menyerang. Meskipun armada perang negara Qin jelas kalah jumlah, namun Lixin dan para prajurit infanteri lainnya tak patah semangat. Aksi nekat mereka ternyata masih sangat membantu karena mereka berhasil membuka jalan untuk Jenderal Hyoko dan pasukannya mengarah langsung ke tempat di mana Jenderal Biao Gong berada. Di saat yang sama, tiba-tiba sang legenda Jenderal Agung Langit Wang Qi dan pasukannya muncul, di mana mereka langsung membelah dan mengobrak-abrik garis depan musuh dan menyusul Lixin ke atas bukit. Namun di sini kedatangannya bukanlah untuk membantu pasukan negara Qin, melainkan hanya untuk ngopi-ngopi dan memantau jalannya peperangan. Meskipun begitu, kehadiran sosok Jenderal Wang Qi tetap saja membuat pasukan negara Wei was-was. Karena jika sampai orang ini ikut turun, maka kemungkinan negara Qin untuk memenangkan peperangan tersebut akan menjadi semakin besar. Jenderal Wang Qi lalu menyuruh Lixin untuk mempelajari cara Jenderal Hyoko melakukan serangan yang menurutnya lebih mengedepankan insting daripada akal. Di mana hal itu sebelumnya sudah dia lakukan ketika Jenderal Hyoko tetap menahan pasukannya meskipun para infanteri keteteran. Dia melakukan itu untuk menunggu sesuatu yang mungkin bisa membalikan keadaan. Sementara lawannya yaitu Jenderal Biao Gong adalah jenderal terbaik dari negara Wei jika dinilai dari strategi perang. Namun menurutnya tidak setiap perang harus mementingkan akal. Karena terkadang sebuah faktor kecil yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali malah bisa menjadi kunci kemenangan. Jenderal Wang Qi lalu memberitahu bagaimana insting Jenderal Hyoko yang dimana dia menyerang langsung ke arah musuh. Bisa dibilang ini adalah cara yang ceroboh. Dan cara Jenderal Biao Gong menanggapi serangan tersebut adalah dengan mengirim beberapa pasukan berkuda untuk mengitari pasukan Jenderal Hyoko dan menyingkirkan mereka satu persatu dari belakang. Ini adalah pertarungan orang nekat melawan realistis. Namun selanjutnya kemungkinan menang Jenderal Hyoko tergantung dari faktor X yang akan terjadi di dalam peperangan. Setelah mendengar wejangan agung dari sosok yang dikaguminya itu, Lixin lalu meminta izin untuk masuk ke dalam peperangan bersama Jenderal Hyoko. Karena melihat semangat juang yang dimiliki oleh Lixin, Jenderal Agung Langit Wang Qi pun kemudian memberikan kuda kepada Lixin untuk mengetes apakah Lixin mampu membawa perubahan. Nah, dalam situasi perang yang sudah tidak menguntungkan bagi pasukan negara Qin ini, Lixin memasuki area peperangan tanpa rasa takut. Dia langsung masuk ke barisan musuh untuk menguasai salah satu armada kavaleri milik mereka. Lixin menyadari dari pengalaman sebelumnya kalau kereta perang itu mempunyai kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Meskipun mereka bisa membawa lebih banyak prajurit, namun pergerakannya tidak akan selincah pasukan kuda biasa. Nah, berdasarkan hal itulah, Lixin mendapatkan ide untuk menghancurkan armada kereta kuda yang ada di posisi depan. Di mana hal itu kemudian memunculkan efek beruntun dan menghancurkan armada kereta kuda lainnya. Dan ternyata faktor X yang ditunggu-tunggu selama ini adalah Lixin, di mana atas aksinya tadi bisa memudahkan Jenderal Hyoko dan pasukannya melewati beberapa barikade pertahanan musuh. Sehingga Jenderal Hyoko akhirnya berhadapan langsung dengan Jenderal Biao Gong, yang juga bisa dibilang adalah musuh bebuyutannya. Karena mereka sudah saling berhadapan-hadapan lama banget, ketua jenderal itu kemudian memutuskan untuk duel 1 lawan 1 tanpa melibatkan seluruh pasukannya. Kedua jenderal itu pun seolah sudah saling ngerti dan meminta anak buahnya untuk tidak ikut campur. Sampai kemudian pada akhirnya dalam pertarungan antara kedua jenderal yang disaksikan ratusan ribu prajurit itu, Biao Gong kalah setelah ditebas oleh Jenderal Hyoko. Dan dengan begitu pasukan Wei pun akhirnya mundur. Singkat cerita, setelah peperangan usai, Lixin juga berpamitan dengan Kyokai. Dan kembalinya pasukan dengan kemenangan juga disambut meriah oleh seluruh penduduk negara Qin. Lalu Lixin yang akhirnya kembali ke istana bertemu dengan Raja Yingzheng dan juga Diao. Yang mana selama peperangan berlangsung, Diao selalu memperhatikan bagaimana para ahli strategi istana bekerja. Oleh karena itu, Diao kemudian memutuskan kalau selanjutnya dia akan ikut ke dalam medan pertempuran. Sama seperti Lixin. Namun bukan sebagai prajurit,
melainkan sebagai ahli strategi yang akan bertarung menggunakan otaknya. 俺も戦場に出る。はい、ここを使って戦をする。楽しみだな。軍師って言うんだぜ。 Sementara itu, berkat aksi-aksinya di medan pertempuran, para petinggi militer lalu merekomendasikan Lixin untuk naik pangkat, sekaligus menuliskan sejarah bahwa seorang budak bisa menjadi komandan batalion hanya dalam satu pertempuran. Pasca perang tersebut muncullah sosok baru yaitu Menteri Lu Buwei yang ditemani oleh dua orang kepercayaannya yaitu Jenderal Mobu dan Sohei Kun. Lu Buwei ini juga adalah paman dari Raja Yingzheng dan juga orang yang dicurigai menyusupkan pembunuh ke dalam istana. Karena Lu Buwei datang dari bertugas ke luar negeri, namun dia mengetahui jika ada penyusup yang akan menghabisi Raja Yingzheng dari awal cerita. Menurut kabar yang beredar, dia juga mempunyai pengaruh dan kekuatan tempur yang tidak kalah besar. Di mana itulah alasan adiknya Yingzheng yaitu Cheng Jiao menggebu-gebu untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Karena diceritakan Lu Buwei juga mengincar tahta seorang raja. Dan kedatangannya tersebut menjadi semacam ancaman. Di mana dia masih berani muncul secara terang-terangan, meskipun semua orang mencurigainya. Karena Lu Buwei menganggap kalau Raja Yingzheng sendiri pun tidak akan berani menyentuhnya. Kotabi no tenmatsu. Sonna. Yoroshiku tanomu. Sementara itu, Lixin berangkat ke suatu tempat bersama seseorang yang ternyata tempat itu adalah Kastil Jenderal Agung Langit. Dia ke sana untuk menjadi murid Jenderal Agung Langit yang nanti akhirnya bersambung dulu. 悪いなエンさん。待ってろよ。こたびの顛末。そんな。よろしく頼む。Setelah peperangan melawan negara Wei di seri sebelumnya, Lixin kemudian berguru kepada Jenderal Agung Langit yaitu Jenderal Wang Qi. Yang dimana Jenderal Wang Qi ini yang menginspirasi Xin sejak kecil untuk menjadi jenderal nomor 1 di Cina. Setelah diterima menjadi murid Jenderal Wang Qi, Xin kemudian diberi tugas untuk menenteramkan sebuah wilayah yang diisi dari berbagai macam suku yang terus berkonflik. Lixin bersama temannya yang bernama En bergabung dengan suku terlemah dan mulai memerangi suku-suku yang kuat. Dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, Xin akhirnya berhasil menenteramkan wilayah tersebut. Sementara itu, di salah satu kota kerajaan Qin bernama Bao yang berada di perbatasan antara kerajaan Qin dan Zhao, di mana seorang ayah dan anak yang baru saja mencari pakan ternak dikejutkan dengan datangnya pasukan Zhao yang memiliki niat untuk merebut kota Bao. Berita mengenai kedatangan pasukan Zhao lalu sampai ke telinga Raja Yingzheng. Kabar ini membuat Raja Yingzheng dan penasihatnya bernama Sun Bon pun terkejut. Mereka berpikir jika niat pasukan Zhao menyerang kota Bao adalah untuk balas dendam atas apa yang telah pasukan Qin lakukan beberapa tahun silam, yaitu menghancurkan salah satu kota kerajaan Zhao bernama kota Zhouhei. 徴兵の大虐殺の恨みを抱くあの趙だぞ。 Sementara itu, Diao yang kini menjadi seorang analisis kerajaan Qin mulai mendiskusikan serangan pasukan Zhao. Diao dan rekannya mulai mendiskusikan tentang jenderal tertinggi Zhao yang mungkin diisi oleh orang baru. Karena berapa tahun yang silam, jenderal terkuat Zhao berhasil dikalahkan oleh Jenderal Wang Qi. Di saat itu juga, pasukan Zhao yang berjumlah 100.000 prajurit telah berhasil mengambil alih kota Bao. Mereka dipimpin oleh 3 jenderal yaitu Jenderal Fuqi, Jenderal Ma Ngoku, dan Jenderal Zhou. Raja Yingzheng kemudian didatangi oleh kanselir Raja Qin yaitu Lu Buwei untuk memberi saran penyerangan. Dikarenakan hari itu semua jenderal kerajaan Qin sedang sibuk perang di kerajaan lain. Lu Buwei pun menyarankan tangan kanannya yang bernama Mobu untuk menjadi jenderal tertinggi peperangan, memimpin perang melawan Zhao. Namun saran itu langsung ditolak oleh Sun Bon Kun karena Mobu hanya memiliki teknik penyerangan saja dan tidak memiliki teknik pertahanan. Dia lalu menyarankan Yingzheng untuk menugaskan salah satu jenderal yang memiliki kecerdasan dalam menyerang maupun bertahan. Dan di saat itulah jenderal yang dimaksud Sun Bon Kun datang dengan mode gagah. Dia adalah Jenderal Wang Qi, sang Jenderal Agung Langit. Kedatangan Wang Qi tentu saja membuat semua orang terkejut karena satu Jenderal Wang Qi sudah tidak lagi berperang atau sudah menjadi veteran perang.
Namun Jenderal Wang Qi menyatakan kalau kedatangannya ke tempat itu karena diundang oleh Menteri Pertahanan Qin, yaitu So Hei-kun. So Hei-kun lalu memberi saran Raja Yinzeng untuk menjadikan Jenderal Wang Qi komandan tertinggi. Saran itu pun membuat Mobu jengkel dan pergi meninggalkan ruangan. Jenderal Wang Qi kemudian meminta Yinzeng untuk mengeluarkan semua orang karena dia ingin berbicara empat mata dengannya saja. Setelah semuanya keluar kecuali Lixin, Jenderal Wang Qi mulai menanyakan sesuatu yang selalu ada di benaknya, yaitu kenapa Yinzeng ingin berambisi menyatukan Tiongkok. Lalu Yinzeng pun bercerita kalau dirinya ingin menepati sebuah janji. Yinzeng lalu mengisahkan awal mula kenapa dia ingin menyatukan Tiongkok. Jadi, puluhan tahun yang lalu, ayah Yinzeng yang merupakan pewaris kerajaan Qin disandra oleh pasukan Zhao sebagai bentuk gencatan senjata. Selama berada di kerajaan Zhao, ayah Yinzeng yang tengah puber kawin dan mempunyai seorang putra yaitu Yinzeng. Namun 7 tahun yang lalu, di saat Yinzeng masih umur 20-an, ayah Yinzeng dengan tega meninggalkannya sendirian dan melarikan diri dari Zhao untuk kembali ke kerajaan Qin guna mengambil tahta raja baru. Pada masa itu, Yinzeng hidup di salah satu kota Zhao bernama Kantan, di mana dia selalu dibully dan dipukuli oleh warga setempat. Tapi beruntungnya, Yinzeng diselamatkan oleh seorang wanita bernama Shika yang merupakan pedagang gelap. Pada suatu malam, di saat Yinzeng sedang melamun, dia didatangi Shika untuk menghiburnya dan menyemangatinya. Perkataan Shika membuat hati Yinzeng yang tadinya layu, kini sedikit mulai terasa agak tegang dikit. Ketika Yinzeng hendak pergi, tiba-tiba dia melihat bayangan dirinya sendiri dalam versi The Myth. Namun ternyata itu hanya halusinasi saja. Dan bayangan itu merupakan seorang pria bernama Doken yang diutus ayah Yinzeng untuk membawanya kembali ke kerajaan Qin. Di waktu yang sama, temannya bernama Amon muncul. Dia masih tahu Doken kalau dirinya akan menerima tugas tersebut untuk membawa Yinzeng ke kerajaan Qin dengan selamat. Di keesokan harinya, Shika, Doken, dan Amon mulai berangkat menuju ke kerajaan Qin dengan menggunakan gerobak gandum. Sedangkan Yinzeng disembunyikan di dalam tempat gandum kecil. Alhamdulillah, mereka berhasil melewati beberapa pos pemeriksaan karena Shika yang pada saat itu sangat dipercaya pasukan Zhao. Di saat mereka beristirahat, Shika melihat kalau Yinzeng tidak mau makan. Yinzeng lalu bertanya mengapa Shika mau menolongnya. Shika pun menjawab kalau dirinya adalah yatim piatu korban perang. Dia lalu diselamatkan oleh pedagang gelap yang menjadikannya seorang anak angkat. Akan tetapi, di saat Shika berumur 10 tahun, ayah angkatnya meninggoy sebelum Shika membalas budinya. Ayah angkat Shika lalu mengatakan agar Shika balas budi kepada orang yang dia temui nantinya. Setelah selesai makan, mereka mulai melanjutkan perjalanan dan tiba di pos pemeriksaan terakhir. Di pos tersebut, salah satu prajurit sengaja menembakkan panah ke tempat persembunyian Yinzeng. Akan tetapi, Yinzeng tetap diam. Sehingga Shika terus berjalan tanpa dicurigai oleh prajurit Zhao. Ketika mereka tiba di padang rumput, mereka membuka box dan menemukan kalau anak panah tersebut mengenai tangan Yinzeng. Di waktu yang sama, Yinzeng kembali melihat bayangan dirinya sendiri yang mengatakan kalau dia tak pantas menjadi raja karena cacat. Yinzeng pun ketakutan dan berlari ke semak-semak. Sampai akhirnya dia dihentikan oleh Shika. Yinzeng lalu mengungkapkan kalau dia tidak mau menjadi raja karena dirinya cacat batin. Karena dia yang seorang pangeran pernah diinjak-injak para warga Zhao sebelumnya. Namun Shika tetap memberi semangat kepada Yinzeng dan meminta Yinzeng untuk menjadi raja yang bisa mendamaikan rakyat Tiongkok. Mendengar wejangan Shika itu, Yinzeng pun kembali bangkit. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba dari arah belakang pasukan Zhao mencoba mengejar mereka. Setelah mengetahui kalau Yinzeng melarikan diri dari Kantan, mereka lalu dikejar-kejar oleh pasukan Zhao sampai ke jalur perbatasan antara Zhao dan Qin. Dalam pelarian mereka, Shika terkena panah, sedangkan Doken dan Amon terus mencoba melawan pasukan Zhao. Namun sayangnya, Doken koit saat mencoba melindungi Yinzeng. Begitu pula dengan Amon. Sebelum meninggoy, Amon meminta Yinzeng untuk menjadi raja yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Bersama dengan itu, Shika meminta Yinzeng untuk menyetir kudanya, sedangkan dirinya akan menghalangi para pasukan Zhao. Dalam perjalanan, Shika terkena beberapa anak panah, tapi dia tak menyerah dan terus melawan prajurit Zhao yang mencoba naik ke kereta kuda mereka.
Di saat tiba di perbatasan, Yin Zeng melihat pasukan Qin yang dipimpin oleh Sun Bon-kun datang dan mulai melawan pasukan Zhao. Akan tetapi, sayangnya Sika terkena tombak yang akhirnya membuatnya kehabisan darah. Sebelum meninggoy, Sika meminta Yin Zeng untuk berjanji menjadi raja yang mampu mendamaikan rakyat Tiongkok. Dan dari situlah Yin Zeng memiliki ambisi untuk menjadi satu-satunya raja yang bisa menyatukan Tiongkok. Yin Zeng memberitahu Jenderal Wang Qi bahwa janji ini bukan hanya untuk Sika, melainkan semua orang termasuk Xin yang sudah merelakan nyawanya demi dirinya. Mendengar cerita dari Yin Zeng, Jenderal Wang Qi pun tersentuh keteknya dan mau membantu mewujudkan impian Yin Zeng. Yin Zeng kemudian memanggil kembali pejabat kerajaan dan meresmikan Jenderal Wang Qi sebagai komandan tertinggi yang akan melawan pasukan Zhao. そなたを秦軍の総大将に任命する。飛騨関とする趙軍を殲滅せよ。承りました。 Setelah rapat selesai, Jenderal Wang Qi lalu mengirim Xin ke kamp pasukan Qin, di mana di sana Xin akan memimpin 100 unit relawan perang yang terdiri dari para petani, termasuk teman-teman Xin dari desa kecilnya dulu. Xin lalu mengumpulkan mereka dan memberitahu kalau pasukannya tidak tergabung ke dalam pasukan lain dan menjadi satu-satunya unit khusus yang ada di bawah perintah Jenderal Wang Qi. Selain itu, Xin juga diperbolehkan membawa 2 orang wakil. Yang pertama adalah En, dan yang kedua adalah Kyokai, yang merupakan satu-satunya pembunuh legendaris klan Xiu yang masih selamat. Xin kemudian memberitahu pasukannya kalau mereka akan berangkat berperang besok pagi. Di malam harinya, Xin dan Kyokai berlatih bersama untuk melatih serangan pedang mereka. Setelah latihan, Kyokai menceritakan kisah tentang seorang ahli bela diri yang dirasuki oleh dewa dan menjadikannya manusia setengah dewa yang sangat mustahil untuk dikalahkan. Dan orang itu dijuluki sebagai Bushin. Sementara itu, Jenderal Wang Qi yang sedang siap-siap diberondong pertanyaan oleh Sun Bon-kun tentang mengapa Wang Qi mau menerima tugas dari Raja Yin Zeng. Wang Qi lalu menjawab kalau dirinya ingin mengakhiri masa lalunya ketika perang melawan Zhao. Ceritanya, beberapa tahun yang lalu, Jenderal Wang Qi berhasil menghabisi seorang wujud seni bela diri bernama Hoken, yang sebelumnya berhasil menghabisi jenderal tertinggi Qin bernama Qiao. Namun sampai saat ini Jenderal Wang Qi merasakan keanehan di dalam hatinya, seolah-olah Hoken masih hidup. Di keesokan paginya, pasukan Qin dan Jenderal Wang Qi mulai berangkat ke medan perang. Saat tiba di kota Bao, Wang Qi memerintahkan semuanya agar tak menyerang terlebih dahulu dan pindah ke daratan yang bernama Kan, untuk kemudian membuat formasi di sana. Setelah formasi tertata rapi, Diao dan temannya pergi ke atas bukit untuk menganalisa peperangan. Mereka lalu menunjukkan formasi dari pasukan Qin, di mana sayap kanan pasukan Qin yang berjumlah 30.000 prajurit akan melawan pasukan sayap kiri Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Mangoku dengan bawahan 40.000 prajurit. Sedangkan di sayap kiri Qin dipimpin oleh Kanao yang memiliki pasukan 10.000 prajurit akan melawan sayap kanan Zhao berjumlah 20.000 prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Fuqi. Sementara itu, pasukan tengah negara Qin terdapat 40.000 prajurit. Prajurit depan berjumlah 20.000 orang yang akan dipimpin oleh Mobu. Sedangkan sisa prajurit di belakangnya akan dipimpin oleh Jenderal Wang Qi sendiri. Lalu, Xin dan 100 unitnya diletakkan di tengah-tengah. Kemudian, Mobu membuka peperangan dengan menyerang barisan tengah. Kemudian dilanjut pasukan sayap kanan Qin menyerang pasukan Jenderal Mangoku. Di saat perang berlangsung, pasukan sayap kiri Qin kemudian mulai menyerang pasukan Fuqi. Melihat semuanya menyerang, kemudian Xin menjadi tidak sabar untuk ikut peperangan. Di saat itu juga, Xin didekati oleh Wang Qi yang menyampaikan kalau Xin dan unitnya akan diberi tugas yang sangat penting dan tidak boleh gagal. Tugas tersebut yaitu menyelinap di atas bukit yang terletak di antara sayap kanan Zhao dan pasukan tengah Zhao. Setelah itu, Xin diharuskan untuk menerobos pasukan pertahanan Fuqi dan menghabisi Fuqi. Setelah Xin menerima tugas khusus tersebut, Jenderal Wang Qi memberi hadiah berupa nama untuk unit Xin, yaitu unit Yixin. Singkat cerita, Xin dan unitnya kemudian mulai berangkat ke bukit yang ditunjukkan Wang Qi. Sementara itu, pasukan Kanao yang sedang berperang melawan pasukan Fuqi akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Fuqi. Namun di saat pasukan depan Kanao berambisi mengejar pasukan Fuqi, Fuqi langsung memberi perintah pasukan kiri dan kanannya untuk maju dan menghujani pasukan depan Kanao dengan anak panah.
皆殺しだ。 Sementara itu, sesamanya di bukit, Lixin menemukan kalau bukit penghalang yang mengarah ke Fuki dijaga oleh puluhan prajurit Zhao. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Lixin. Dia meyakinkan pasukannya untuk tidak takut dan mulai memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan tersebut. Setelah berhasil, Lixin dan beberapa temannya lalu mulai naik ke atas tebing. Namun sayangnya, di atas masih ada pasukan Zhao yang mencoba menghalangi mereka. Untuk mengecoh pasukan Zhao, salah satu rekan Lixin bernama Yugi meminta Lixin untuk membagi unitnya menjadi dua. Di mana Lixin, Kyokai, dan setengah pasukannya akan naik ke tebing yang minim pasukan musuh. Sedangkan Yugi dan pasukan tersisa akan bertarung melawan pasukan Zhao. Setelah Lixin setuju, mereka mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Di mana Lixin dan Kyokai akhirnya berhasil naik ke atas tebing dan menghabisi sebagian prajurit Zhao. Akan tetapi mereka mendapati kalau Jenderal Fuki dikelilingi oleh ribuan prajurit. Namun tentu saja hal itu bukan menghalang bagi Lixin dan kawan-kawannya. Mereka dengan gendengnya nekat terjun dari tebing dan mulai membasmi prajurit Zhao satu demi satu. Serangan yang dilakukan oleh Lixin akhirnya memancing perhatian Jenderal Fuki. Namun Jenderal Fuki menghiraukan serangan Lixin dan tetap fokus melawan pasukan Kanao. Bahkan Fuki mengirim barisan tengahnya untuk melenyapkan pasukan Kanao yang tinggal ribuan orang. Di tengah peperangan tersebut, Lixin, Kyokai, dan teman-temannya berhasil menerobos masuk ke pertahanan Fuki. Lixin dan Kyokai terus maju, sedangkan teman-temannya menahan para pasukan Fuki di belakang. Di saat Lixin semakin dekat dengan Fuki baru sadar kalau ternyata semua ini adalah jebakan dari Wang Qi, di mana pasukan Kanao dikerahkan sebagai tumbal agar pasukan terdepan Fuki maju meninggalkan barisan. Dan di saat itulah Lixin langsung saja seketika itu juga pasukan Zhao milik Fuki melongo dan berhenti menyerang. Sedangkan teman-teman Lixin dari unit Hishin bersorak-sorai atas keberhasilan mereka. Melihat Fuki gugur, Jenderal Chu Shao memerintahkan semua pasukan Zhao untuk pindah posisi ke pegunungan, sebagaimana perintah dari Jenderal tertinggi Zhao. Sementara itu, Diao dan temannya dikejutkan dengan munculnya seorang wanita dan pria yang belum diketahui namanya, yang dimana pria itu mirip Genji. Harusnya dari Jakarta. Melihat pasukan Zhao mundur ke pegunungan, Jenderal Wang Qi pun memerintahkan semua pasukannya untuk menyusul ke sana. Tapi setibanya di tempat perbatasan pegunungan, Jenderal Wang Qi meminta pasukannya untuk beristirahat dan akan menyusul Zhao di keesokan harinya. Di sini Jenderal Wang Qi mencium musuh tak dikenal yang juga belum muncul. Di malam harinya, unit Hishin mengadakan bakar-bakar barbecue untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun di tengah pesta, tiba-tiba sosok pria misterius yang membawa tombak golok muncul. Beberapa unit Hishin kemudian mencoba menghalangi pria tersebut. Tapi kemudian orang-orang tersebut langsung ditebas oleh orang misterius itu hanya dengan satu kali gerakan. Melihat hal itu, Yuki dan adiknya pun mencoba menyerangnya. Namun keduanya malah terbunuh sia-sia. Lixin lalu mencoba menyerang pria tersebut, namun lagi-lagi Lixin dengan mudah disingkirkan oleh si pria misterius. Bahkan pria itu mampu menghindari serangan pamungkas milik Kyokai. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai jenderal tertinggi Zhao yang dikenal sebagai Bushin. Namun dia memiliki nama asli yaitu Hoken. Kabar munculnya Hoken kemudian sampai ke istana Qin, di mana Sun Bon-kun sangat shock berat karena seharusnya Hoken sudah almarhum karena dihabisi oleh Jenderal Wang Qi 9 tahun silam. Dari sinilah Sun Bon-kun sadar bahwa alasan Jenderal Wang Qi menerima tugas tersebut yaitu untuk melawan Hoken atau menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Begitu pula dengan Hoken yang sengaja menjadi jenderal tertinggi Zhao untuk melawan Jenderal Wang Qi. Sementara itu, Yang Duanhe atau Ratu Suku Gunung Yang Gemoy dibuat terkejut dengan ratusan ribu pasukan Qin yang sudah almarhum karena ulah Hoken. Oleh karena itu, film pun bersambung.
とんでもない化け物が潜んでいるようだな。追うぞ。必神隊。 Di akhir film Kingdom 3, kita telah menyaksikan bagaimana pasukan kerajaan Qin dipimpin oleh Jenderal Wang Qi berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Zhao yang berusaha merebut wilayah Bayao. Dalam pertempuran tersebut, Xin dan Kyokai juga berhasil menghabisi salah satu jenderal Zhao yang bernama Fu Qiwan. Sementara itu, teman Xin yaitu Diao dan asistennya yang saat itu menjadi analis peperangan pasukan Qin kedatangan tamu yang tak terduga, yaitu seorang wanita dan pria misterius yang bernama Genji. Meskipun pasukan Qin tampaknya memiliki keunggulan dalam pertempuran, namun ternyata pasukan Zhao belum menyerah. Mereka malah memancing pasukan Qin agar masuk ke dalam lembah bebatuan yang ternyata merupakan berangkap. Di dalam lembah itu, Jenderal Wang Qi merasakan kehadiran musuh baru yang memiliki kekuatan luar biasa dan tak tertandingi. Selain memiliki kekuatan luar biasa, musuh tersebut juga merupakan musuh bebuyutan Jenderal Wang Qi yang pernah dihabisinya 9 tahun lalu. Musuh baru itu kemudian muncul di perkemahan pasukan milik Xin yang terdiri dari para pria dari seluruh desa di wilayah Qin. Dengan mudah, musuh itu mengalahkan beberapa pasukan Xin menggunakan tombak golok miliknya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai dewa perang atau Bushin yang memiliki nama asli Hoken. Dan inilah Kingdom 4. この戦いは前に深く刻まれた。我武神後見なり。Melihat beberapa anggotanya meninggoy sia-sia, Xin dan Kyokai kemudian mencoba melawan Hoken. Namun meskipun dikeroyok, Hoken dengan mudah mengalahkan keduanya. Bahkan dia berhasil membuat Xin pingsan dengan satu kali pukulan. Hal ini karena Hoken mampu membaca pergerakan mereka dengan sangat akurat. Kyokai akhirnya mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus pedang loncat-loncat, yang sampai saat ini belum ada yang bisa menangkis jurus tersebut. Namun begitu Kyokai memulai menyerang Hoken, ternyata Hoken dengan mudahnya menghindari semua serangan dari Kyokai dan justru mampu melukai Kyokai. Ketika Hoken akan menghabisi Kyokai, Kyokai lebih dulu diselamatkan oleh Xin. Xin kemudian memerintahkan pasukannya untuk melempari Hoken dengan tombak. Namun, lagi-lagi Hoken mampu menangkis tombak-tombak tersebut dan menjadikannya sebagai serangan balasan. Sehingga anggota pasukan yang gugur semakin bertambah. Xin kemudian menggunakan kemampuan terakhirnya untuk menyerang Hoken lagi. Namun serangan itu sia-sia. Hingga akhirnya Hoken berhasil mengalahkan Xin dengan jurus mematikannya yang membuat Xin terjatuh ke tanah tanpa daya. Melihat Xin tak berdaya, semua pasukannya pun melindungi tubuh Xin dari serangan Hoken. Sampai akhirnya datanglah pasukan Qin yang akan membantu Regu Xin. Pasukan itu memberitahu Regu Xin bahwa Hoken adalah panglima tertinggi dari pasukan Zhao. Di saat mereka hendak menyerang Hoken, pasukan Zhao yang dipimpin oleh Mangoku atau Wanji datang. Sehingga terjadilah peperangan di antara keduanya. Hoken no kubi o tore! Sedangkan Regu Xin mengambil kesempatan ini untuk membawa Xin serta Kyokai keluar dari medan pertempuran untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di dalam pelariannya, tim yang membawa Xin terpisah dari tim yang membawa Kyokai. Meskipun begitu, mereka harus tetap lari karena pasukan Zhao sedang mengejar Xin yang sebelumnya telah menghabisi Jenderal Fuki. Namun, belum sempat pergi jauh, mereka berhasil ditemukan oleh Jenderal Wanji yang tentunya tak akan membiarkan Xin melarikan diri begitu saja. Untungnya, Xin berhasil disembunyikan oleh dua bersaudara, sekaligus teman kecilnya bernama Bito dan Bihe.
Sementara itu, pasukan yang tersisa melarikan diri ke arah yang berbeda agar pasukan Zhao tak menemukan Shin yang terluka. Namun, di saat itu, Bihei melihat bahwa Bito terluka sangat parah di bagian perutnya, sampai mengeluarkan darah. Menyadari bahwa pasukan Zhao akan menemukan mereka melalui darah Bito, Bihei pun memberikan kain untuk menyumpal luka Bito. Setelah itu, Bihei meminta Bito untuk pergi membawa Shin ke arah yang berbeda, untuk mengalihkan perhatian pasukan Zhao dan menyelamatkan nyawa Shin dan Bito. Setelah berjalan cukup jauh, Bito akhirnya tak kuat lagi berjalan dan memutuskan untuk beristirahat di rumput-rumput yang rimbun. Shin yang mulai tersadar kemudian mulai mengobrol dengan Bito tentang masa kecil mereka. Bito lalu memotivasi Shin untuk tak menyerah menggapai mimpinya, menjadi jenderal tertinggi dan terus melawan meskipun keadaan saat ini terlihat sangat sulit. Sementara itu, di desa, istri Bito yaitu Yuri pergi ke kuil bersama istri Bihei, Tobi. Keduanya entah mengapa merasa tak enak hati karena kepikiran tentang nasib suami mereka. Maka dari itu, keduanya terus berdoa agar diberikan keselamatan untuk kedua lelaki itu. Namun, di tengah doa, Yuri tiba-tiba mendengar suara Bito yang mengatakan, "Maafkan aku." Bersamaan dengan itu, Shin mendapati kalau Bito telah tiada. Hal ini pun membuat Shin sangat terpukul. Begitu pula dengan Yuri yang langsung menangis karena merasakan kalau Bito telah tiada melalui getaran batinnya. Di pagi harinya, semua pasukan Shin akhirnya bertemu satu sama lain, termasuk Bihei dan kelompok Kyokai yang semalam terpisah. Salah satu anggota menanyakan keadaan Shin dan Bito kepada Bihei. Bihei menjawab bahwa dia sengaja meminta Bito agar pergi ke jalan yang berbeda untuk menghindari pasukan Zhao. Meskipun begitu, Bihei tak tahu kemana perginya Bito dan mengajak semuanya agar pergi mencari Bito. Tapi di waktu yang sama, Shin tiba-tiba datang sambil menggendong Bito. Shin lalu meminta maaf kepada Bihei sambil menunjukkan Bito yang sudah almarhum. Sontak, kematian Bito pun membuat semua pasukan Shin menangis, termasuk Bihei. Namun Bihei meminta teman-temannya untuk tak menangisi kepergian Bito dan justru meminta mereka untuk menaruh bangga karena Bito sudah sangat berjasa. Bihei ingin agar mereka menghormati pengorbanan Bito dan terus melanjutkan perjuangan mereka. Setelah memakamkan Bito, Shin dan Kyokai mengobrol tentang kehebatan Hoken. Kyokai menjelaskan jika kekuatan Hoken tak didapatkan dari hal-hal goib, melainkan hasil kerja keras Hoken dalam berlatih selama puluhan ribu kali. Sementara itu, serangan yang membuat Shin muntah darah adalah jurus mematikan yang sering digunakan klan Ryu atau klannya Kyokai dalam menghabisi musuh dari dalam. Tapi anehnya, Shin mampu bertahan dari jurus tersebut dan sembuh dalam waktu yang singkat. Beberapa saat kemudian, regu Shin akhirnya bersatu lagi dengan pasukan Jenderal Wang Qi. Shin lalu melaporkan kepada Wang Qi bahwa pasukannya kini tinggal 36 orang. Namun, meskipun sangat sedikit, Shin tak menyerah dan tetap ikut berperang sampai titik darah penghabisan. Melihat semangat Shin yang tak pernah pudar meski dihantam cobaan berat, Jenderal Wang Qi pun sangat bangga. Dia merasa tak sia-sia memberi nama regu milik Shin yaitu Hishin yang sesuai dengan karakternya yaitu pantang menyerah. Sementara itu, pasukan Jenderal Mobu dan Jenderal Kano dari pihak Qin sedang bertempur melawan pasukan Zhao yang berada di mulut lembah. Dalam pertempuran itu, Mobu melihat Hoken. Dan karena Hoken adalah salah satu jenderal tertinggi Zhao, Mobu pun langsung mengejar Hoken untuk menghabisinya. Jenderal Kano yang melihat Mobu masuk ke dalam lembah pun segera ikut mengejar dan memperingati Mobu bahwa mereka tak boleh masuk terlalu dalam. Karena jika mereka terlalu jauh, maka Mobu tak bisa melihat perintah apa yang diberikan oleh Jenderal Wang Qi. Kano khawatir bahwa Mobu akan kehilangan kendali dan tak bisa mengikuti strategi perang yang telah direncanakan. Meskipun sudah diperingati, Mobu terus mengejar Hoken. Sampai akhirnya Mobu berhasil menghabisi Hoken dengan mudahnya. Tentu saja Mobu merasa aneh karena Hoken tak selemah itu. Dan benar saja, ternyata Hoken yang dihabisi bukanlah Hoken yang asli. Di waktu yang sama, pasukan Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Cao Shou datang dan langsung mengepung pasukan Mobu.
Dan dari situlah Mobu baru sadar jika ini ternyata adalah jebakan. Sementara itu di kerajaan Qin, tepatnya di ibu kota Xianyang, Raja Yingzheng kedatangan ratu suku barbar yang bernama Yotanwa. Kedatangan Yotanwa ke sini yaitu untuk memberitahukan Raja Yingzheng tentang pembantaian 100.000 prajurit barbar di wilayah Pegunungan Batu. Ternyata bukan pasukan Qin yang tengah terbantai, melainkan pasukan suku barbar di saat membantu pasukan Qin melawan pasukan Zhao. Yontawa merasa aneh karena selama ratusan tahun suku barbar selalu memenangkan peperangan di wilayah pegunungan. Dari situlah Yotanwa menyadari jika prajuritnya terbantai akibat adanya ahli strategi paling cerdas yang dimiliki oleh kerajaan Zhao. Dan setelah ditelusuri, ternyata ahli strategi itu adalah salah satu panglima besar Zhao dari ketiga panglima tertinggi, yaitu Genji. 実践しているものは恐ろしい策略家だ。強度の生き残りから聞き出し、李牧だ。 Di saat itu juga Genji dijemput oleh pasukan Zhao, yang tentunya membuat dia terkejut karena orang yang ada di dekatnya itu ternyata adalah musuhnya. Meskipun begitu, Genji tak menghabisi Diao karena dia hanya menghabisi orang yang turun ke medan perang. Sebelum pergi, tangan kanan Genji yaitu Haiyin memberitahu Diao bahwa ahli strategi itu bukanlah pekerjaan yang lemah. Justru ahli strategi itu jauh lebih kejam daripada jenderal yang turun ke medan perang. Sementara itu, Jenderal Wang Qi dan Xin akhirnya masuk ke lembah untuk membantu Mobu. Jenderal Wang Qi lalu menyuruh tangan kanannya yang bernama Jenderal Toh untuk menjalankan rencananya. Jenderal Toh kemudian mulai turun ke medan perang dan menggunakan jurus pedang muter-muter untuk menyingkirkan pasukan Zhao. Setelah itu, Jenderal Wang Qi memberi tugas kepada Xin, yaitu meminta regu Xin untuk melawan pasukan yang sedang mengepung Mobu. Tanpa pikir panjang, Xin dan pasukannya pun mulai menyerang pasukan tersebut dengan semangat dan keberanian yang tinggi. Dan begitu, pasukan Zhao terkecoh oleh dua keributan yang disebabkan oleh Xin serta Jenderal Toh. Jenderal Wang Qi lalu melihat kesempatan ini untuk turun ke medan perang. Setelah Wang Qi memasuki medan perang, dia akhirnya bertemu dengan musuh lamanya, yaitu Hoken. Menyadari bahwa kedua panglima jenderal tertinggi saling bertemu, pasukan Zhao pun mengangkat bendera pertarungan antara Jenderal Wang Qi dengan Jenderal Hoken. Sebelum perduelan dimulai, kita beralih ke Raja Yingzheng yang sedang mengobrol dengan penasihatnya, yaitu Sun Bin Kun. Di situ, Sun Bin bercerita tentang kisah Jenderal Wang Qi, di mana 21 tahun silam kerajaan Qin memiliki jenderal wanita cantik bernama Jenderal Qiu. Qiu terlahir dari hubungan Raja Shou, ayahanda Yingzheng, dengan prajurit Qin yang berpangkat rendah. Karena takut Qiu terlibat dalam perebutan tahta, serta takut diolok-olok karena ibunya hanya seorang prajurit rendahan, Raja Shou pun menitipkan Qiu ke ayah Jenderal Wang Qi, yang kemudian dia diasuh oleh asisten rumah tangganya. Sun Bin kemudian melanjutkan cerita tentang bagaimana Qiu tumbuh dewasa dan menjadi seorang jenderal yang tangguh, serta bagaimana hubungannya dengan Jenderal Wang Qi. Mengingat Qiu besar dan tinggal di kediaman keluarga Wang Qi, dia pun dekat dengan Wang Qi. Dan bahkan sangat mengidolakan Wang Qi yang selalu menang dalam peperangan. Saking sukanya, Qiu juga berniat ingin menjadi istri Wang Qi. Namun, untuk menjadi istri Wang Qi, Qiu harus menjadi seorang jenderal tertinggi yang harus menaklukkan 100 kastil. Qiu pun bertekad untuk mencapai tujuan tersebut. 天下の大将軍になる。剣は置かない。私を妻にしてくださいと。Seiring berjalannya waktu, Qiu akhirnya diangkat menjadi jenderal dan menjadi ajudan jenderal Wang Qi. Qiu juga mendapatkan pujian dari Raja Shou karena telah menaklukkan puluhan kastil. Namun pujian itu terlalu mencolok hingga Qiu mengetahui bahwa Raja Shou adalah ayahnya. Qiu merasa terkejut dan bingung dengan informasi ini. Meskipun begitu, Qiu tak mau ikut campur dalam perebutan tahta, melainkan memilih mengejar cintanya, yaitu menjadi istri Jenderal Wang Qi. Pada suatu hari, Jenderal Wang Qi menemui Qiu di ruangannya.
Di situ Jenderal Wang Qi memberitahu Kyo bahwa mereka mendapatkan misi untuk menaklukkan kastil ke-100. Ini berarti bahwa jika Kyo menang dalam perang ini, dia akan menjadi istri Jenderal Wang Qi. Kyo merasa sangat gembira dan bersemangat dengan berita ini. Namun naasnya, dalam misi ke-100 Kyo terbunuh oleh Jenderal Zhao, yaitu Hoken. Melihat kebelahan jiwanya terbunuh, Wang Qi pun marah besar dan menggunakan amarahnya tersebut untuk menghabisi Hoken. Akan tetapi, setelah Hoken terbunuh, beberapa jam kemudian dia bisa hidup kembali. Itulah mengapa Hoken disebut sebagai dewa perang, karena memiliki kemampuan seperti dewa, yaitu kemampuan untuk hidup kembali setelah meninggoy. Kita kembali ke Jenderal Wang Qi dan Hoken akan berduel di depan para prajurit Wan. Keduanya kemudian memulai pertarungan dengan menggunakan tombak mereka. Dalam pertarungan itu, keduanya sama-sama hebat dan memiliki kekuatan yang sama-sama kuat. Namun meskipun Hoken memiliki keterampilan bela diri yang sangat mahir, dia berhasil dikalahkan oleh Jenderal Wang Qi. Jenderal Wang Qi menunjukkan kemampuan dan strategi yang lebih unggul, sehingga dia dapat memojokkan Hoken. Ketika Wang Qi hendak menghabisi Hoken, tiba-tiba datanglah Genji beserta pasukannya. Kedatangan Genji tentunya membuat fokus Wang Qi teralihkan, dan akhirnya tak jadi menghabisi Hoken. Jenderal Wang Qi juga sangat terkejut karena dirinya secara tak sadar telah masuk ke dalam strategi milik Genji. Wang Qi merasa jika Genji telah mengatur semuanya dengan sangat cerdas. Jenderal Genji kemudian mengirim 1 batalion untuk menyerang pasukan Jenderal Wang Qi. Tak hanya itu, Genji juga mengirim salah satu jenderalnya untuk menghabisi Wang Qi secara diam-diam menggunakan panah. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, jenderal yang dikirim Genji berhasil mendekati Wang Qi tanpa terdeteksi. Di tengah pertempuran yang sengit, Jenderal Cao Shou memilih untuk kembali ke kerajaan. Namun, aksinya itu diketahui oleh Jenderal Toh yang secara langsung mengejar Cao Shou. Dengan kecepatan dan keahlian yang dimilikinya, Jenderal Toh berhasil menyusul Cao Shou. Dan hanya dalam 1 kali serangan, Jenderal Toh berhasil menghabisi Jenderal Cao Shou. Kematian Cao Shou ini tentunya akan mempengaruhi moral pasukan Zhao dan memberikan keuntungan bagi pasukan Qin. Sementara itu, Jenderal Wang Qi mulai kehabisan ide dalam menghadapi serangan pasukan Zhao yang datang terus-menerus. Dia pun memberikan sebuah pidato kepada semua prajuritnya untuk tak menyerah. Dengan suara yang keras dan penuh semangat, Wang Qi meminta setiap prajurit harus menghabisi 10 musuh sebelum meninggoy. Dia menekankan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus terus bertarung layaknya binatang buas yang tak kenal menyerah. Pidato itu pun berhasil membangkitkan semangat para prajurit yang merasa terpacu untuk bertarung. Setelah itu, Jenderal Wang Qi kembali berduel dengan Jenderal Hoken. Namun, di tengah-tengah pertarungan itu, Xin dan Kyokai melihat kalau salah satu Jenderal Zhao sedang mengarahkan panahnya ke arah Jenderal Wang Qi. Tanpa pikir panjang, Xin pun berlari untuk menghentikan jenderal tersebut. Tapi, ketika dia hampir dekat, malah tertabrak kuda yang sedang berlari kencang. Sementara itu, Jenderal Wang Qi sedang berada di ambang kekalahan dalam duel melawan Hoken. Wang Qi ditusuk oleh pedang Hoken dan anak panah di bagian perutnya. Melihat hal itu, Xin langsung saja menghabisi jenderal pemanah dan berusaha untuk menyelamatkan Wang Qi. Namun, Jenderal Wang Qi masih memiliki kekuatan untuk mencoba menghabisi Hoken. Akan tetapi, Hoken yang belum terluka parah segera mencabut senjatanya dan bersiap untuk memenggal Wang Qi. Untungnya, di waktu yang sama, Xin langsung menangkis serangan Hoken. Kemudian, disusul oleh Jenderal Toh yang memerintahkan semua prajuritnya untuk keluar dari medan perang. Jenderal Toh, Mobu, dan Kanu kemudian membuka jalan untuk Xin dan Wang Qi.
Dalam posisi itu, Jenderal Wangki meminta Shin untuk duduk tegap dan menatap semua wajah prajurit. Dengan melakukan hal ini, Wangki ingin Shin merasakan seperti apa rasanya menjadi seorang jenderal. Sebagai seorang jenderal, seseorang harus memiliki pandangan luas dalam mengamati peperangan dan memahami strategi serta taktik. Wangki ingin Shin memahami bahwa menjadi seorang jenderal bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan kemampuan untuk memimpin. Dengan menatap wajah prajurit, Shin dapat merasakan atmosfer peperangan dan memahami apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jenderal yang hebat. Shogun no miru keshiki desu. Sementara itu, Hain, bawahan Genji, menanyakan kepada Genji mengapa dia tak mengejar Wangki. Genji pun menjelaskan jika Wangki merupakan simbol martir bagi kerajaan Qin, di mana jika mereka menghabisi Wangki di tempat, maka semua pasukan Qin akan murka dan terus mengincar kerajaan Zhao. Dan jika hal itu terjadi, Genji mengetahui bahwa dirinya akan meninggoy oleh amukan pasukan Qin. Maka dari itu, Genji membiarkan Wangki pergi meninggalkan perang, sehingga Wangki bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Genji memilih untuk tak menghabisi Wangki di tempat karena dia ingin menghindari konsekuensi yang lebih besar dan memastikan keselamatan kerajaan Zhao setelah keluar dari medan perang. Wangki kemudian mengumpulkan semua prajuritnya dan menyerahkan seluruh prajuritnya kepada Jenderal Toh yang sudah setia menemani dirinya selama puluhan tahun. Sebelum meninggoy, Jenderal Wangki memberi Shin perintah untuk terus berlatih dengan cara ikut segala peperangan. Dengan begitu, Shin akan mendapatkan banyak pengalaman dan strategi apa yang ada di medan perang. Jenderal Wangki lalu mewariskan senjatanya kepada Shin tepat di saat dirinya meninggoy dalam posisi duduk. Dengan demikian, Jenderal Wangki menunjukkan kepercayaannya kepada Shin untuk menjadi penerusnya dan melanjutkan perjuangannya. Warabe Shin. Berita gugurnya Jenderal Wangki menyebar dengan cepat dan sampai ke telinga Raja Yinzeng dan Sun Bin. Sun Bin Kun yang merupakan teman dekat Wangki sangat terpukul atas berita kematian Wangki. Dia merasa kehilangan seorang sahabat yang sangat berharga untuknya. Di keesokan paginya, Shin dan semua prajurit Wangki kembali ke ibu kota Xianyang untuk memakamkan Wangki. Sebelum masuk ke ibu kota, Shin memberi pidato kepada semua prajurit untuk bersikap tegar dan tidak menyerah. Dia juga mengungkapkan jika sebenarnya Qin telah menang karena berhasil membuat pasukan Zhao kembali ke kerajaannya. Dengan kata lain, Shin menyatakan bahwa kematian Wangki tidaklah sia-sia karena telah mencapai tujuan utama mereka, yaitu mengusir pasukan Zhao dari wilayah Qin. Pidato Shin ini berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri para prajurit yang merasa bahwa perjuangan mereka telah mencapai hasil yang signifikan. Cerita ini ditutup dengan Shin yang memerintahkan semua pasukannya sambil memegang senjata milik Jenderal Wangki. Dengan senjata itu, Shin merasa telah menerima warisan dan tanggung jawab dari Jenderal Wangki untuk melanjutkan perjuangan dan memimpin pasukan Qin. Dan bersambung. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah berjuang karena perjuangan tak akan sia-sia. Karena sedikit demi sedikit lama-lama pasti akan tetap sedikit karena buat cicil utang. Akhir kata, tiada hari tanpa bertetangga. Maman mau lari dan sampai jumpa.